Lagi viral, saya tantang pendeta satu Indonesia. Bukan cuma si kafir yang berkuar-kuar itu bukan kelas saya, itu campur ke diri saya kalau nantang Isra Sorong itu. Nah, saudara-saudara, dari kata-kata Yahya Waluni ini, menurut saya ini betul-betul menunjukkan dia tolol secara luar biasa. Saya tanya kepada ibu bapak tadi, Nabi Isa itu Kristen atau Islam? Islam. Tapi kok kitabnya di gereja? Lagi-lagi orang ini sok taunya luar biasa, tapi dia tidak sadar bahwa dia bodoh juga luar biasa. Melihat kata-kata Yahya Waluni ini, menurut saya, saudara, dia sama sekali buta bahasa asli Alkitab. Jadi kalau penulisan U itu dia seperti X begini, itu menamakan A, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Re, Gal, Salim, Bet, Tek, Lat, Kap, Late, Mem, Nun, Samek, Ayat, Sadek, Konferensi, Sultan. Itulah ajar bahasa Ibrani. Tapi setelah saya belajar pergi ke Seberot, saya pergi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen, kitabnya Perjanjian Baru. Dan Islam, kitabnya Al-Quran. Di Indonesia dan di negara luar, kitab Kristen itu dianggap Injil. Lagi viral, saya tantang pendeta satu Indonesia. Bukan cuma si kafir yang berkuar-kuar itu bukan kelas saya, itu campur ke diri saya kalau nantang Isra Sorong itu. Kita mau berkelahi, kita duduk secara baik-baik. Saya tidak akan memperalat kitab suci Al-Quran dan tidak mungkin menyanggah argumen orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat nggak mustahil itu, nggak bakal saya pakai itu. Imam saja baca ayat tadi sudah banyak yang batuk karena ayatnya panjang, apalagi orang kafir saya pakai itu. Nah, saudara-saudara, dari kata-kata Yahya Waluni ini, menurut saya ini betul-betul menunjukkan dia tolol secara luar biasa. Kenapa saya bilang dia tolol luar biasa? Karena kata-kata ini menunjukkan dia sama sekali tidak mengerti persoalan padanan kata atau padanan nama dalam rumpun bahasa-bahasa Semitik. Dalam hal ini adalah bahasa Ibrani maupun juga bahasa Arab, juga di dalam bahasa Perjanjian Baru, yakni bahasa Yunani. Seandainya dia memang memahami ini, menurut saya dia tidak akan mengeluarkan kalimat tolol seperti yang baru saja saudara dengarkan ini. Sudah perlu diketahui ya bahwa nama Yosua Hamasiah atau nama Isa Al-Masih atau nama Yesus Kristus itu adalah nama-nama dengan arti yang sama di dalam bahasa yang berbeda. Nama Yosua itu bahasa Ibrani itu artinya penyelamat. Ini sama artinya dengan bahasa Yunani Yesu atau Yesus. Itu bahasa Yunani ya. Dan ini sama dengan bahasa Arab Isa. Sedangkan kata Ibrani Masyiah atau Mesias, itu bahasa Ibrani, itu padanannya dengan kata Yunani adalah Kristos atau Kristus. Dan padanannya dengan bahasa Arab itu adalah Al-Masih. Nah, agama Kristen itu bukan agama samawi, bukan agama lain, bukan titisan dari para nabi, tapi agama filsafat. Maka setiap teori kitabnya harus dikaji secara filsafat. Program orang jadi pendeta adalah program filsafat. Orang dari pasir, seminari tinggi filsafat, sekolah tinggi filsafat, semua dikaji secara filsafat. Ketuhanan Kristen dikaji secara filsafat. Al-Quran tidak begitu. Makanya saya tanya kepada ibu bapak tadi, Nabi Isa itu Kristen atau Islam? Islam. Tapi kok kitabnya di gereja? Di sini pendeta sering bermain. Lalu dengan ketidakmampuan seorang Muslim akhirnya murtad. Innalillahi. Saya cerita sedikit. Ada satu kampung kecil di Israel, wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat. Wanita ini pandai menjaga sholat waktu. Sholat ini sudah ada sebelum datang Nabi Muhammad. Dan saya buktikan dalam Al-Quran. Bentar. Wanita ini pandai menjaga akhlak dan moral. Akhlak karimah, akhlak mulia.
Tiba-tiba datang pengetahuan ini atas wanita ini, maka wanita ini hamil tanpa konotasi seks atau tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Si wanita yang soleha ini bingung. Sementara kenapa bingung? Karena dalam hukum adat di kampung itu, di Bait Lam, kampung itu namanya Bait Lam, bukan Bethlehem. Karena Bethlehem itu bahasa orang awam, bukan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa orang awam, menempatkan dalam sebuah substansi teori membentuk kata yang termaktub secara epistemologis dalam bahasa Hebreu, Ibrani, tidak pernah menggunakan vowel begitu. Dimungkinkan menggunakan huruf konsonan untuk memudahkan satu daerah, tempat, alamat, nama orang supaya lebih mudah diucapkan. Nah, makanya bahasa yang bukan Yerusalem, ini Salima, sama dengan bahasa Arab. Lagi-lagi orang ini sok taunya luar biasa, tapi dia tidak sadar bahwa dia bodoh juga luar biasa. Melihat kata-kata Yahya Waluni ini, menurut saya saudara, dia sama sekali buta bahasa asli Alkitab. Walaupun di CD dia yang lain, itu dia mengaku bahwa dia adalah satu-satunya pakar bahasa Ibrani di Indonesia yang masih hidup. Dia mengatakan di Indonesia ini ada 3 orang yang jago bahasa Ibrani. Salah satunya dia, tapi 2 sudah mati, jadi tinggal dia. Coba saudara perhatikan kata-kata dia ini. Saudara, menurut saya inilah omong kosong yang besar dari Yahya Waluni. Kalau dia memang pakar Ibrani, kok dia tidak tahu padanan kata Yosua Hamasya dengan Yesus Kristus di dalam bahasa Yunani dan Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab? Jadi omongan dia bahwa dia pakar bahasa Ibrani itu omongan kosong, bualan besar. Saya sangat yakin saudara, dia bahkan tidak hafal abjad Ibrani atau abjad Yunani. Saya punya bukti yang lain bahwa orang ini cuma membuat bahwa dia pintar bahasa Ibrani, pakar bahasa Ibrani. Jadi kalau penulisan U itu dia seperti X begini, itu menambahkan A, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Re, Wal, Salim, Bet, Tek, Wat, Kap, Lete, Mem, Nun, Samek, Ayat, Sanek, Berfresi, Sultan. Itulah abjad bahasa Ibrani. Tulisannya dari kanan ke kiri seperti ini saja. Jadi tidak ada Bethlehem, enggak. Yang penting Bait Lam, artinya rumah putih. Kampungnya Nabi Daud, Nazaret. Makanya saya ketawa, Yahya Waluni itu kecil. Lalu saya panggil umat, dia lari. Di Tanjung Perak ke Tanjung sini. Kecil apa itu? Udah ini, mana ada yang berani lawan saya? Saya keliling Indonesia. Enak kita berubah. Jangan di Surabaya, skopnya kecil. Jangan di Sidoarjo, kecil. Stadion utama Senayan, Istora Senayan Jakarta. Ente bawa kitab omong kosongmu itu 1 kontainer, saya cuma bawa 1 lembar pun saya tidak akan bawa Bible. Saya juga tidak akan bawa Al-Quran. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Kita debat. Mau cari apa saya dalam Islam? Kau fitnah saya. Semakin kau fitnah saya, semakin kencang saya serang. Ini kan Pesewa, War of Rivers. Ini kan pertarungan urat rasa. Orang Islam kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Kita dilarang cari-cari musuh dalam Islam, apalagi sifat sombong takabur. Tapi kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Saya cuma takut berdebat. Bahasa saya dia tidak mengerti itu. Termasuk bahasa setan tadi, bahasa Israel itu. Ya 3 pendeta kok yang kuasa itu bahasa itu, gua sudah mati di neraka, tinggal saya masih hidup.